jam 11. Jam 11 sampai jam 1 ada itu peak hour juga. Kemudian jam 6 sore sampai jam 9 malam ada. Jadi tiga dimensi waktu itu penuh. Jadi tidak mengenal waktu, bahkan malah mereka yang melancong yang minggu ini kadang ini memang bis kita ini sudah dimanfaatkan kayak Transjakarta. Satu lagi program dari Kota Bogor selain merubah kendaraan jadi listrik, kemudian juga bis kita, terus Pakuan yang memang mencuri perhatian dan mencuri hati warga Kota Bogor dan sekitarnya. Yang menarik perhatian adalah tram. Iya. Dulu pas pertama kali ada isu ini kita bingung gitu. Yang kebaik sama kita adalah tram yang ada di Eropa gitu kan, yang dia melintas di bawah jalan yang sudah ada existing gitu. Emang di Bogor bisa? Itu kan jalannya kan di kita kan naik turun gitu dengan apa namanya, dengan kredit apa yang udah dibilang kredit itu beda-beda gitu. Ya. Nah itu apa ya, belum ter masuk akal nggak sih untuk di Kota Bogor gitu untuk tram? Ya, ini kan sebuah terobosan gebrakan baru gitu ya, karena melihat sebuah kesempatan, sebuah tantangan pembangunan dimensi nasionalnya. Ya, di nasionalnya sudah mau LRT. Simpul transportasinya sekarang sudah nyampe Cibubur. Ya. Bahkan nanti akan diteruskan ke Padang Siang. Ini kan visioner seorang pimpinan ya waktu itu, Pak Wali sama Pak Wakil. Nah, kita saat awal-awal saya sering bolak-balik ke Madiun, ke Inka. Itu PT Inka. Inka sudah membangun tram. Udah mau tram berbasis baterai. Baterainya tidak di atas tapi di bawah, di low deck, ditaruh di bawah. Kita sudah nyoba tuh maju mundur. Bahkan sebenarnya kalau nggak salah 2023 besok itu saat kita MOU dengan Inka ya, itu prototipenya mau ditaruh di alun-alun. Ya, prototipe Inka ya, prototipe tram itu. Nah, tapi sesuai perkembangannya Undang-Undang Perkeretaapian, bahwasanya yang menangani perkeretaapian itu ada informasi Inka sama PT KAI akan digabung gitu kan. Makanya sekarang PT KAI kita tram sudah Inka sudah juga memaparkan bahwasanya anggarannya berapa, operasional setahun berapa, perlu ketebalan elevasi di itu berapa, dan bahkan pemerintah Kota Bogor kan sudah membuat MOU dengan Kolasrel, dibuatlah pra-FS, kemudian FS-nya udah jadi. Nah, itu sudah bahkan ada ada sebuah visualisasi tram tuh nanti lewat itu udah filmnya sudah ada gitu. Yang itu yang dibawa kemarin oleh Bapeda, teman-teman Bapeda, Pak Wakil ke provinsi, kita akan membangun ini ya. Perkara nanti pelaksanaannya kapan, itu kan kita sudah bergaung dan segala macam. Kemudian sekarang sudah lagi review FS, reviewnya oleh PT KAI dengan kalau nggak salah teman-teman akademisi dari Universitas Indonesia. Nah, kalau masalah layak dan nggak layak, ternyata kan Iroda Kolasrel menyatakan Kota Bogor layak. Layak. Dalam pemaparan dari FS-nya Kolasrel itu layak Kota Bogor. Berarti rencana pembiayaan kita untuk tram berarti di provinsi kah atau di pusat? Jadi anggarannya itu kalau nggak salah totalnya 1,6 T. 1,6 triliun. Ya, dulu sempat awal-awal saya memaparkan di Biro Perencanaan Kemenhub supaya itu yang namanya berusaha ya, ikhtiar. Jadi supaya tram Bogor ini menjadi PEN, proyek masuk ke ini PSN ya, strategis nasional, proyek strategis nasional PSN. Ternyata ada kekurangan data, kita nggak bisa masuk karena kita namanya tergopoh-gopoh waktu itu ya. Harus ada waktu itu langsung DD atau segala macam lah.
Gak sedikit lagi 1,6 T. Nah prosesnya itu kan nantinya ke depan kan bisa KPBU. KPBU itu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kalau masuk PSN itu kan penugasan nanti. Siapa yang ada pusat, badan BUMN mana yang mau ditugaskan untuk menyelesaikan ini, ya kan? Ya kalau karena nggak masuk kemarin KPBU prosesnya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Artinya nanti teknisnya mungkin? Ya umpama nanti PT KAI punya anak perusahaan siapa kerjasama dengan BUMD Perumda kita yang menangani transportasi. Kita punya sih. Ya itu nanti dimatangkan di situ gitu. Itu. Nah, karena simpul LRT-nya sampai Barang Siang, makanya putarannya nanti koridor 1 itu ya tetap di situ. Karena orang turun bingung kan, gabung kemana segala macam nih, mau kemana ke arah barat. Tramlah sebagai satu pilihan. Kan ada TOD itu pemberhentian, ada beberapa stasiun itu. Pemberhentian itu. Kalau mulai tahun depan, berarti selesainya? Tahun depan saya rasa ya. Itu kan sekarang FS nih, masih desain lah bahasa ya kita kalau tahun depan sih mikir nasional kemungkinan belum. Kemungkinan belum. Karena sabar ya, teman-teman. Ya, jembatan kan belum. Otista. Iya, karena ada infrastruktur harus perbaiki kan. Oh iya. Kita tidak bisa bicara sama itu kamu infrastruktur begitu aja, enggak juga kan, harus ada standar tentang infrastruktur. Itu di tengah apa di pinggirnya sih? Di pinggir. Relnya itu? Di pinggir lah. Bukan di tengah. Pinggir. Terus aturan hukumnya. Kita juga lagi nyusun kan perda transportasi, ya kan? Di Dewan ada penyempurnaan itu. Kemudian kita juga masih melihat aturan dari pusat. Kalau terjadi eksiden kecelakaan tram dengan angkot, tram dengan pengendara, yang salah siapa gitu kan? Karena ini mixed use traffic. Kok yang ribet juga ya itu ya? Tidak punya jalur khusus. Iya. Kecuali nanti kita sudah bangun relnya. Nah, relnya itu dibatasi dengan kanstin atau apa, sehingga itu menjadi sebuah jalur yang terprioritaskan sendiri gitu loh. Keuntungannya apa untuk manfaatnya lah gitu ya untuk warga Bogor atas kehadiran tram, karena kan artinya sudah ada angkot, masih ada nih feeder bis kita, kemudian juga masih ada angkutan online lah gitu ya, sebut lah gitu kan. Nah ini kalau ada tram itu berarti apa manfaatnya buat Kota Bogor? Ya sekali lagi manfaatnya jelas banyak kan. Kita memancing kesempatan yang dengan kesempatan yang ada. Karena apa? Kita harus membaca peluang-peluang simpul-simpul transportasi, kemudian TOD-nya. Kenapa? Ya, dengan ibu kota negara baru sekarang kan pindah 2024. Jakarta akan jelas kalau kita tidak bisa membaca itu semua, ya kita akan ketinggal juga gitu. Makanya karena di Jakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi, nggak tahu kedua, ketiga atau mana nanti perencanaan negara, ada simpul LRT sampai ke Barang Siang, yang ini kita ambil gitu, kita ambil. Memang tugas dan ini jadi Kadisub memang cukup berat ya, karena selalu pionir nih. Bis kita pionir, kita sebutlah pionir. Kemudian juga tram gitu kan. Kalau misalnya itu pun terrealisasi, itu kan berarti pertama kali di Indonesia gitu ada tram di Indonesia gitu lah. Sekarang ini yang mau nyusul tuh FS tuh Semarang, kota Semarang. Semarang dulu. Semarang kepengen. Nah ini kan ya pekerjaan berat, pekerjaan besar, tantangan besar, anggaran besar. Makanya perlu kesatuan sistem yang utuh gitu ya. Ya karena jelas ya kan ada beberapa substansi, kalau itu tram jalan kan nggak mungkin nanti parkir di pinggir jalan, jalur tram sudah nggak ada. Makanya dibangunlah sebuah infrastruktur park and ride gitu kan, selesai semua bersimpulnya parkir rumah park and ride semua. Kalau pinggir jalan masih ada parkir on street ya hasil kerja. Nah ini pertanyaan saya nih, bukan dari ini saya nanya nih secara kan sudah 2 tahun jadi Kadisub, apalagi Dinas Perhubungan itu adalah salah satu prioritas dari Pak Wali.
pusing nggak? Jadi kepala dinas perhubungan di Kota Bogor di bawah komando dari Pak Bima Arya sebagai wali kota gitu. Kan nggak main-main gitu kan. Pak Wali itu ingin transportasi kita tuh dibenahi gitu. Mulai dari yang ibaratnya kayak kalau kata minuman mah merubah air kotor jadi air putih itu yang bening itu artinya kan pusing gitu kan gitu. Nah itu gimana, pusing kan? Ya alhamdulillah sih saya menikmati dan mensyukuri. Saya masih bisa olahraga. Nah itu yang olahraganya macam-macam kan. Ya dengan olahraga pikiran saya jadi encer gitu kan, nggak butek. Seberat apapun seberat apapun, tapi saya ya insya Allah Bismillah saya hadapi, saya ikuti prosesnya, saya nikmati hasilnya. Kalau memang ada hambatan ya kita coba pecahkan hambatannya dengan tadi komunikasi, koordinasi, negosiasi, kita campur aduk di situ. Apa sih panca tertib yang ada di Dinas Perhubungan itu sehingga programnya ini semuanya kan bisa jalan dengan ya lancar lah. Kalau hambatan-hambatan pasti ada hambatan, baik internal, eksternal itu ya ini pasukannya cukup besar, 500 lebih anggota saya. Jadi ya perlu kesatuan tindak. Makanya saya bungkus di panca tertib itu. Lebih pusing mana di Kadisub sama Satpol PP waktu itu? Satpol PP itu sebuah medan pertempuran yang tiada henti, tiada akhir, ya kan real time, ya kan. Yang satu kawah Chandra di muka bener gitu ya. Ya kan, kawah Chandra di muka baru dibersihin, baru balik kanan udah ada itu, makanya real time. Dan perlu sebuah proses approach sendiri-sendiri ya. Perlu seni memimpin sendiri-sendiri gitu. Ya tantangan di Satpol PP heterogennya luar biasa. Jadi lebih enak mana nih? Kalau di sub karena semua kita syukuri segala macam gitu ya. Ya tantangannya ya tadi karena penataan transportasi ya satu fokus ke sana. Ya kan? Dua-duanya sama-sama program sama-sama luar biasa. Tapi kita sekali lagi kita punya seni untuk memimpin itu semua. Yang penting di dalamnya kompak dulu. Kalau nggak kompak ya udah Pak, saya serahin aja lah. Panca tertib teman-teman. Jadi walaupun dimanapun tetap panca tertib ala Pak Danjen ini harus diterapkan. Tepuk tangan dong buat Pak Dinas Perhubungan Pak Alkotobo. Nah sekarang apa nih? Nah sebelum kita syuting nih hari ini, beberapa teman-teman juga termasuk saya gitu kan, kita ngepost di beberapa medsos, termasuk di medsosnya Metropolitan, di TikTok, di Instagram dan juga di YouTube. Nah ternyata banyak yang respon nih, artinya banyak juga beberapa warganetnya Metropolitan itu ternyata merhatiin juga nih tentang transportasi kita. Nah ini pertanyaan gitu. Oke teman-teman, nih saya mau bacain beberapa pertanyaan dari warganet yang masuk di Instagram dan juga sosial media di metropolitan.id. Ini langsung jawab apa nanti saya ini satu-satu aja ya? Satu nanti jawab dulu. Biar ya, boleh satu-satu. Satu dari @bla gitu ya. Gimana sih respon Pak Kadisub soal kemacetan setiap pagi dari Bubulak sampai persimpang McD Semplak, sebut merek. Sama satu lagi jalur Gunung Batu, Panaragan, Kapten Muslihat. Adakah solusi yang ditawarkan? Kritis banget nih netizen kita. Ya, jadi saya sudah membuat sebuah kerangka saran, masukan untuk menghindari kemacetan ya. Karena simpul jalan arteri kita itu sedikit. Ya, jadi nanti kita tayangkan. Salah satunya adalah saya kalau ngecek anak-anak tuh sudah di jalan tuh jam 6 sudah awal-awal di pesawat tuh ngecek. Sebelum saya melaksanakan kegiatan olahraga saya cek dulu. Dan ini memang dengan kemarin terjadinya longsoran di dulu jalan Dalul Quran sekarang TB Muhammad Falak. Itu simpul jalan yang untuk membagi arus kendaraan dari arah barat. Betul. Begitu juga sebagian. Dan ini makanya kita dorong ke beliau Pak Wali cepat teman-teman Dinas PUPR untuk merencanakan memperbaiki itu semua. Dan dengan dana BTT ya,
ya tak terduga. Dan ini kemarin informasinya itu pengerjaannya kurang lebih memakan waktu 2-3 bulan. Untuk jembatan. Bukan jembatan, jalan yang longsor. Jalan yang longsor aja. Ya, jembatannya sih nggak apa-apa. Jembatan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini adalah di ruas jalannya yang mau patah Iya, gitu itu jadi PR juga. ya, dari arah Dr. Semeru itu. Dan ini tadi yang ada saran untuk menghindari kemacetan, ya salah satunya saya untuk sementara itu karena semua petugas potensinya udah saya buka semua, ya kan? Semua saya udah kerahkan semua, bisa dicek. Bahkan ada kurang simpul-simpul nanti karena personel kami terlambat. Dan saya sudah akan menggunakan contingency plan. Contingency plan-nya apa? Orang sekretariat akan saya turunkan semua gitu. Orang kantor Kecuali ibu-ibu yang sedang sedang gangguan cuti hamil segala macam gitu ya. Ya ini peak hour-nya kan dimulai sekarang berubah. Kalau dulu jam 6 sampai setengah 8 sudah berhenti. Berhenti maksudnya berubah? Udah gitu. Bukan, udah selesai, nggak rame. Setengah 8 udah beres tuh, ya kan? Nah sekarang jam 6 udah mulai kepadatan sampai jam 9 baru reda. Nah, saran saya kepada tadi yang pertanyaannya kritis, ada solusinya yang solusi paling tidak mahal gitu ya menurut saya, tertib diri. Tertib diri untuk kembali. Tertib diri. Kalau memang masuknya jam 8 ya nggak apa-apa lah, setengah 6 berangkat. Ya, lebih dulu gitu. Setengah 6 berangkat ya nggak apa-apa. Mau naik kereta, jangan kemudian, ya mohon maaf, kadang-kadang kan ya masuk jam 7 anak-anak, enggak setengah 7 wae gitu kan. Atau jam 7 kurang seperempat mah. Kan biasanya gitu. Orang-orang kita kan gitu mepet waktu itu kan. Kuliah juga SKS ada kerjaan lah. Gampang, nanti malam juga beres 5 kerjaan gitu. Kita kebiasaan gitu. Kalau saran saya selaku pelaku di lapangan, hindari kemacetan sebelum terjadi peak hour. Kalau jam 8 apa sih susahnya, setengah 6 berangkat, pasti sepi itu mah, ya kan? Pasti sepi. Kok malah seneng macet-macetan gitu kan? Ditunggu sini diatur segala macam di simpang Gunung Batu itu jelas luar biasa. Luar biasa. Saya tadi keluar jam 6 agak telat, ya kan? Karena harus ada dipersiapkan karena nganter anak yang ada study tour imam gitu. Itu sudah stuck. Ya tapi saya syukuri aja sambil main pesawat ini, atur sana atur sini. Ya alulinnya prioritaskan orang yang meluncur ke kota. Tahan yang arah yang balik ke arah negeri pelangi di atas awan. Nah, tahu nggak negeri pelangi di atas awan? Comas. Saya sebut itu negeri pelangi di atas. Ya, negeri pelangi di atas awan. Saya juga Comas kan. Ya, itu saya sebut gitu. Jadi lalu terus ya. Itu kalau saran dari saya, dari Mas atau Bapak atau Ibu, ada teman saya sejawat dari Dinkes, pejabat di sini, kok tolong bantu itu macetnya di Pancasan. Kalau mau nggak macet, kantor bisa jam setengah 8, berangkat setengah genep. Ya kan bisa udah meluncur ke situ kan bisa makan bubur dulu, bisa sarapan dulu, bisa lea-lea dulu, bisa pijat-pijat kaki dulu. Ngapain bermacet-macetan gitu kan? Itu saran saya untuk ya termurah ya kan? Dan tertib diri. Jangan kemudian anak masuk jam 7. Belum nanti seperempat nih. Pas macet kan, pas stuck, bingung nyalain petugas. Emang nggak ada petugas. Nggak WA pimpinan. Petugas di sub nggak ada, Pak. Di sana kosong semua. Kan? Nah, satu sisi itu. Kedua, memang kita akan mengatur simpang-simpang traffic light. Ya kan? Kaki-kaki simpang mana yang kepadatannya tinggi bisa kita atur dengan HP. Kan kita punya itu kan. Hijaunya dikencengin gitu loh. Ya kan kayak daerah lain gitu, dilamain, itu bisa diatur. Nah, kita lagi kaji. Dan kemarin yang itu mungkin keluarga mungkin Sinbad itu, perumahan Sinbad Sindang Barang. Yaitu yang tadi disebutin itu sudah nge-WA, nelpon saya. Petugas yang terminal Bubulak yang ya kalau dibilang aki-aki, ya wis kamu turun aja, ada yang segitu, atur sesuai kemampuan kamu. Nah, kalau sudah kondisi stuck, kebiasaan orang Indonesia itu gampang ngambek, gampang bener nak gitu kan. Satu saja langsung macet.
divideokan viral, kirim Nah, kalau kita berangkat ke Bandung mah macet terus, tapi nggak ada yang ton gitu kan. Ada Bandung tuh. Yang bedanya itu kan gitu, kota besar juga menuju ke sana ya. Saya tadi nanti kita paparkan, saya minta ke bosnya Andika ini titik simpul jalan yang macet di jam ini kita sebutin supaya masyarakat bisa menghindar, ya kan? Ya, supaya berangkatnya lebih awal. Iya tuh. Kalau anaknya sudah datang bangun pagi, bapaknya masih merem kene, ya susah gitu. Saya aja baru setengah 6 berangkat, setengah 6 saya untuk mendengar itu dan mengatur, ngecek pos 1, pos 2, 5, 4 sebagai pemandu semua wilayah 1 sampai 9 udah siap belum? Dan semuanya saya tetap melayani dengan hati. Nah, karena Anda berdiri tegak, tangan Anda bergerak, mulut Anda dengan tutur kata yang sopan, itu nilai ibadahnya tinggi. Nah, gitu. Siap, itu solusi dari teman yang gitu. Nah, kemudian ada lagi nih yang kedua dari Ed. Ini soal, ini soalnya Om Andika nih kali ya teman-teman nih. Kan nasib karyawan PKWT di SUB gimana ke depannya, Pak Kadis? Apakah akan ada peluang bisa jadi PPK atau non? Kayaknya ini ya, kayaknya teman-teman di SUB juga yang komen di Instagramnya, di nggak tahu kabupaten atau kita. Kan maksudnya, ya memang isu isu. Dikasih nyebar itu tadi promo dungeon di sini, jadi itu pertanyaan ada dia itu. Ya. Isu itu nggak cuma di SUB sebenarnya. Semua. Di semua SKPD lah. Ya. Termasuk di SUB yang banyak PKWT-nya gitu. Ya. Itu gimana nasibnya gitu ke depan? Jadi kalau saya kemarin dapat surat dari BKN Pusat itu tembusan, ada beberapa formasi jabatan PKWT itu yang tidak sesuai dengan arahan dari BKN itu ternyata banyak seluruh Indonesia. Gak sesuai dengan. Ya kalau kemarin diputus itu, ya kan, diputus langsung di 2003 nggak ada pegawai non ASN. Waduh itu mah oleng kayak Indonesia. Iya, hampir semua juga, ya? Semuanya ada, semua kementerian juga ada, saya baca semuanya banyak. Nah, jadi kemarin itu untuk di SUB sendiri, ya kita berusaha untuk memasukkan teman-teman sesuai Dharma Bakti yang sudah ditentukan. Karena aturannya ternyata juga yang nolak tuh sistem, bukan orang. Ya. BKN tuh udah bangun sistem, bla 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 bla, nggak sesuai omongan nggak ada, langsung ditolak tuh. Langsung akunnya hilang gitu. Nggak sesuai pendidikan sama itu juga? Nggak, cuma umpama security, kita coba paksain masuk, langsung tuh ditolak. Karena? Security itu tergolong outsourcing. Oh, harus outsourcing. Bukan non-ASN, karena itu udah pengadaan barang jasanya adalah sendiri gitu. Nah, di kita berharap, ini kan baru pendataan nih, baru pendataan awal. Nanti kebijakannya kan yang memikirkan BKN, Menpan, Mendagri, atau kementerian yang lain. Itu digabung kebijakannya. Ya saya sih berdoa supaya anak-anak saya ini, karena saya perlu tenaga mereka ini. Saya bangun BES, jiwa-jiwa anak muda, loyalitas tinggi, dedikasi tinggi, nggak kenal lelah, nyerah, segala macam itu. Perlu mereka saya, makanya saya berusaha. Ya mudah-mudahan itu rezekinya kan ada pendataan nih. Berapa jumlahnya di SUB itu ada 287. Banyak juga ya dibandingkan SKPD yang lain itu di SUB sama Pol PP ya yang. Ya kalau di SUB nggak ada yang jaga lapangan itu kan senior sama PKWT teman-teman Dika kan di KIE-nya ya. Itu masa aki-aki gitu kan. Cuma di posnya cuma 2. Nanti kita diambekin sama jajaran samping, mana di SUB udah nggak ada kan gitu. Nah itu yang kemarin kami dorong ke Pak Wali, Pak kita perlu tenaga anak-anak karena tadi pasti nggak akan membantu kekreditan yang ada di itu. Tetap perlu. Mau dicemooh, mau di apa itu diperlukan. Coba nggak ada di SUB, Pak laporan ke pimpinan di petugas di SUB di sindang barang aspal nggak ada petugasnya. Padahal mau PKWT-nya nggak diperpanjang segala macam kan gitu.
Siap. Ya adanya ya tadi nanti 1-2 itu. Dalam perang lawan COVID masih ada ya fisik di atas 50 tahun ya. Ya, sudah. Memang sudah berdiri tegak gitu, aduh. Siap. Berdiri 5 menit, istirahat sejam kan gitu. Sebat dulu kalau kata orang. Kalau kata anak sekarang sebat. Nah ini yang terakhir nih. Tadi sih udah singgung kali ya soal parkir. Gimana soal parkir sepeda listrik di jalur? Oh ini lebih khusus. Di jalur trekking KRB atau Kebun Raya Bogor yang dianggap mengganggu pejalan kaki. Ya, jadi kan Mungkin apa ya solusi yang gitu aja kali ya? ya tadi sampaikan bahasanya SSA itu trekking itu kan udah terpisah jalurnya. Memang make use. Harusnya memang Ada jalur sepedanya, ada jalur pejalan kakinya. kadang yang jalan juga itu kan jalur sepeda. Dia lari di jalur sepeda. Ya. Dia ditegur sama yang pakai sepeda malah dia ngambek gitu. Padahal memang itu harusnya. ini kan, perlu sepeda. edukasi nanti. Tadi sarana prasarana rambu, pengumuman, kan itu make use memang. Jalan kakinya sebelah kanan kan. Kemudian yang kuning itu untuk teman-teman yang disabilitas yang cacat mata segala macam. Yang kiri itu jalur sepeda kan ada gambarnya itu. Dulu ada rambunya sebenarnya nggak tahu kan orang usilnya kan banyak. lihat apa? Kaca cembung aja mau dibawa pulang gitu, nggak bisa dipecahin kacanya kan gitu. Oh, kamu kurang ajar nggak bisa dibawa pulang, pecahin itu mah. Ternyata mintanya ke disub lagi. Makanya saya bilang pernyataan tertib aset harus jaga gitu. Cok banyak diremukin tuh dicoret-coret tuh kan. Ini siapa ini kan dibeli pakai APBD kan. Kalau itu sudah rapi semua kan, ya kita nggak ngadain cermin cembung nanti. Yang lain lah yang belum selesai, apa pelikan crossing atau apa yang perlu segala macam gitu. Ya, itu. Ya, nggak kerasa udah hampir sejam ya kita ngobrol citet bareng. Seru banget sama Pak Eko. Beberapa hal yang jadi apa ya, yang jadi perhatian saya justru di luar teknis dan sebagai Kadisub. Panca tertib itu akan nempel itu di saya ini Pak. Mungkin akan dipakai juga di teman-teman di sini gitu kan. Bagaimana kita kerja? Ya, silakan aja rasakan lah ya. Panca tertib itu bisa dipakai di kantor sini bagi Rian sebagai leader di sini atau di unitnya gitu ya. Panca tertib diri kan. Ingat ngomongan Danjen pertama mah tertib diri ini. Bangun pagi mau tidur besok saya ngerjain apa, udah tertib diri tuh. Hanya suka begadang gitu kan. Ya. Sering begadang. Kedua, tertib administrasi supaya kita juga kerja itu enak, teratur apa. Kemudian tertib lingkungan. Ada lingkungan aja kita nggak hafal. Mana di kameranya mana ya kan. Itu mah kerjaan batur, bukan masalah gitu ya. Tapi dihafalin. Satu saat ada orang aneh duduk di depan radar itu aneh udah hafal, biasanya bapak tukang tahu tuh di sana tuh. Sekarang kok nggak ada kan, itu tetap lingkungan. Kemudian tetap asetnya kan bisa kita aset sendiri, aset perusahaan dan sebagainya. Kemudian tertib jejaring, saya kan punya jejaring nih, teman-teman ada di wartawan ini kan jejaring saya ya kan. Kalau khusus umpama ada isu kekurangan akan viral, pasti kan namanya tertib jaringan kan Rian masih nelpon saya. Dan izin Pak Danjen, itu anak buah ini, jangan dulu, kan gitu. Karena yang tertib jaringan itu kita manfaatkan, bukan hal yang buruk gitu loh. Kita manfaatkan yang baik. Kalau memang itu bagus, kalau nakal anak buah saya, jangan diviralkan, biar saya nyentilin di dalam gitu kan. Tapi benar-benar saya sentilin gitu. Itu bisa dipakai di keluarga, bisa ngatur anak dan segala macam gitu. Tertib diri dan juga jangan lupa teman-teman bahwa Kota Bogor sangat konsen terhadap transportasi. Artinya tadi yang sudah kita obrolin mulai dari tram, kemudian juga bis kita sampai terakhir kita mencoba untuk lebih dulu menggunakan kendaraan berbasis listrik untuk umum maupun juga untuk pemerintah daerah ya, baik untuk kendaraan dinas wali kota, wakil wali kota dan juga operasional dari Disub. Nah, teman-teman nggak kerasa waktu kita sudah cukup lama citet bareng Pak Eko Prabowo alias Pak Danjen yang sekarang sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor. Teman-teman jangan lupa pantengin terus Metropolitan TV. Jangan lupa like dan juga subscribe channelnya Metropolitan TV. Sampai jumpa teman-teman. Dah.